yang masih ragu join Ilmagi nggak ya, percaya deh nggak akan nyesel. Kesempatan itu nggak akan kalian dapetin setelah kalian lulus. Terus selanjutnya mungkin karena tadi aku udah kenalan sama departemennya Rena dan juga kenalan sama Mbak Utari terkait dengan sekretaris jenderal, mungkin sekarang aku bisa tanyain terkait sama kegiatan dari Ilmagi. Nah, dari Ilmagi ini kan kegiatan favorit kalian tuh apa sih kayak gitu? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Utari dulu. Atau mungkin yang paling berkesan gitu deh Mbak, yang di Ilmagi itu apa aja gitu menurut Mbak Utari? Ini semoga jawabannya tidak menimbulkan keirian antar departemen dan juga teman-teman pengurus. Nah, kalau menurut aku sebenarnya karena kemarin kan online semua ya, maksudnya kayak sekarang ya periode sekarang kan aku mau ada kayak kegiatan nasional itu mau dicoba offline, ketemu sama orang banyak kayak karena ini kalau ketemu sama orang banyak tuh capek ya. Biasanya kegiatan Ilmagi itu jujur capek, apalagi kalau yang selesai sampai malam itu kegiatan nasional. Tapi dengan lihat teman-teman peserta, kalau misalnya mereka kayak motif kayak gitu, mereka jadi kayak berkata gitu loh. Kemarin tuh orang karena jujur kalau dibilang capek atau enggak capek ya, pasti capek. Tapi pas lihat mereka kayak menjawab kemarin itu aku sempat ada nih dari Humas namanya IGBC yang datang langsung ke universitas ya, kan ketemu sama orang-orang juga ya secara online. Sempat ada yang offline itu ke Universitas Ahmad Dahlan, rasanya kayak Masya Allah luar biasa banget. Sekarang jawaban kegiatan-kegiatan yang ketemu sama orang banyak di kegiatan Ilmagi apa aja yang ketemu orang banyak. Oke, pasti yang betulnya banyak orang gitu ya Mbak. Jadi lihat orang-orang yang masih semangat, jadi bikin kita ikut semangat juga. Kalau misalnya dari Rena nih, Mbak. Kalau misalnya dari Rena nih gimana? Kamu kegiatan favorit di Ilmagi itu apa? Oke, kalau dari aku sendiri, kegiatan yang sejauh ini berkesan buat aku ya selama aku jadi pengurus Ilmagi itu adalah GPI sih, jujur, Gizi Indonesia. Walaupun saat itu posisinya aku bukan sebagai peserta tapi sebagai panitia, cuma kan bisa tahu ya kegiatannya tuh ngapain aja, terus kesibukannya kayak apa di kegiatan tersebut. Itu menurut aku sebuah kesempatan yang bakal susah didapetin gitu. Mengabdi ke desa, terus kita melihat keadaan real di sana itu gimana, kita mengedukasi mereka, kita ngasih mereka bantuan dan mereka merespon dengan sangat kayak bahagia gitu. Itu juga bikin kita ikut terinfluence gitu ya. Jadi ngerasa ya ampun aku senang banget deh bisa ngebantu orang gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi Mbak Rena ini kegiatannya paling favorit tuh GPI ya. Bukan kemarin juga jadi koor acara juga kan? Iya, GPI. betul banget. Iya. Ya pasti kerasa banget capeknya sih. Aku juga bisa merasakan capeknya jadi acara tuh gimana. Capek tapi seru dan berkesan sih yang pasti. Oke, karena tadi kita udah tanya nih kegiatan yang paling berkesan. Ini udah nyenggol-nyenggol sih pertanyaannya. Mungkin aku langsung tanyain lagi. Jadi kesan dan pengalaman apa aja sih yang kalian dapat saat bergabung di Ilmagi? Mungkin bisa dijawab sama Rena dulu. Oke, kalau dari aku kesan dan pengalaman ya. Kalau dari pengalamannya dulu kali ya. Kalau dari pengalamannya tuh banyak banget sih, nggak terhitung. Walaupun tahun lalu waktu aku jadi staff itu kan masih serba online ya. Dari aku pribadi juga ikut kegiatan offline-nya Ilmagi, waktu itu cuma GPI gitu. Tapi walaupun online itu tuh masih kerasa kekeluargaannya gitu. Somehow di departemen aku nih keluargaannya lumayan erat gitu ya. Dan yang berkesan itu salah satunya waktu lagi upgradation kalau nggak salah, kayak semacam upgradingnya Ilmagi. Dan di situ tuh kedatangan pembicara yang keren banget. Waktu itu beliau itu adalah ketua dari AUMKI, koordinator dari AUMKI, Kak Dev.
Itu keren banget, benar-benar insightful banget. Padahal biasanya kalau misalnya webinar online gitu kan biasanya ngantuk gitu ya. Ini nih enggak, benar-benar wow, mengubah mindset aku, benar-benar insight baru buat aku gitu deh pokoknya. Mantap banget waktu itu. Oke, makasih banyak Rena jawabannya. Jadi tadi kegiatan yang paling berkesan itu saat di upgrading-nya ilmu gitu ya. Karena Betul, ketemu sama pembicara yang bisa ngubah mindset kita. betul. Oke, kalau dari Mbak Utari mungkin boleh dijawab nih, kesan dan pengalaman apa aja sih yang didapat, mengingat dari Mbak Utari sendiri kan udah 3 tahun ya di ilmu. Aku setuju sebenarnya sama Rena ya. Kalau kemarin aku juga ngerasa teman humas nih, wah gila kompak banget. Nah itu tuh aku rasain waktu aku di PSDM, karena sebelumnya aku kan di PSDM waktu tahun pertama. Ini kayak Rena juga ngerasain deh, maksudnya kayak pernah nggak sih ngebayangin kita nggak pernah ketemu sama orang-orang, terus kita bisa sedekat itu sama mereka. Kayak wah, aku juga baru pertama kali soalnya waktu itu yang pengalaman yang benar-benar bukan nggak mungkin ya, tapi belum tentu aku bisa dapetin kalau misalnya aku kayak itu yang pertama, terkait relasi dan juga hubungan di organisasi itu sendiri. Terus itu kan pengalamannya, terus juga relasinya, terus gimana dari organisasi itu kita menemukan proses kita kayak gitu. Maksud aku kayak misalnya kita dikasih tanggung jawab, itu kan pasti ada caranya kita bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Nah, dari Ilmagi ini aku dapat kesempatan buat kayak pengalaman relasi, terus menemukan proses yang mungkin gak kita dapetin dari organisasi lain atau tempat lain, itu bisa aku dapetin di Ilmagi. Sebenarnya memang di organisasi lain pun kemungkinan kita juga bisa menemukan proses kita ya, tapi dia aku dapat pengalaman, aku dapat relasi, sama aku bisa ikut memaksimalkan proses aku di situ. Tapi yang paling ini relasi sih, karena sampai sekarang itu kayak yang dari tadi aku bilang ya, dari KPI yang 2019 itu aku masih kayak berhubungan sampai sekarang kayak gitu. Terus mungkin juga bisa dapat support system, atau mungkin kalau saya yang bisa dapat jodoh, siapa tahu kan. Tapi kalau Waduh. dari itu sih paling. Oke, berarti intinya dari Mbak Uta itu dapat banyak banget ya di Ilmagi gitu. Selama jalan kepengurusan hampir 3 tahun ini, dari mulai tadi bagaimana proses kita, terus bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab kita, terus apalagi tadi yang paling berkesan itu gimana kita bangun relasi sama teman-teman dari universitas lain nih, walaupun kita belum pernah ketemu, tapi bisa ya ternyata kita tuh sedekat ini kayak gitu. Dari anggota Ilmagi itu kan dari seluruh Indonesia gitu ya Mbak. Nah, bagaimana sih saat menjalankan program atau kegiatan gitu? Apakah secara online atau offline? Boleh dijawab dari Mbak Utari dulu atau dari Rena? Dari Mbak Utari Ya. deh. Oke. Kalau kegiatan itu sebenarnya karena kita emang basicnya organisasi LDR ya, pengurus di mana-mana. Jadi untuk kegiatannya ini ada online, ada offline. Jadi kalau misalnya yang offline ini kegiatan acara nasional yang ada 5, Ilmu kan ada 5 acara nasional. Ada kemarin Rakernas, terus nanti ada Skyfi Neutron yang di dalamnya ada kegiatan perlombaan kayak gitu. Terus Pramunas sama GPI yang tadi Rena sebutin, GPI yang kemarin kita pegang tender untuk, sama ada Munas. Itu 5 acara nasional ini aku niatnya pengen teman-teman tender ini bisa merealisasikan secara offline, karena momennya itu pas buat teman-teman pengurus Ilmagi, representatif universitas, dan terus berkumpul bersama gitu. Tapi untuk proker yang lain itu dilaksanakan secara online. Kayak misalnya proker dari teman-teman PSDM itu kan kayak gathering, upgradation kayak gitu. Terus proker dari mungkin teman-teman humas juga ada yang dilaksanakan secara online kayak IGTC, terus
lagi ya Ren, waduh aku lupa lagi, ITC, terus juga ada dari teman-teman Pemprov kayak seminar keprofesian kayak gitu. Itu kita pengen, bukan pengen, tapi dirasa online kayak gitu. Ya, berarti tadi itu kalau misalnya dari 5 proker besar tadi itu pengennya dilaksanakan secara offline kayak gitu ya, karena kan momennya sekarang kan udah nggak pandemi juga gitu ya. Dan terus tadi kalau misalnya proker-proker yang lain kayak misalnya yang dari tiap-tiap departemen itu dilaksanakan secara online gitu ya Mbak. Oke, yang penting tidak mengurangi esensi dari acara tersebut. Terus mungkin masih berkaitan sama pertanyaan sebelumnya, dari Mbak Utari sama Rena sendiri, pernah nggak sih mengalami kendala saat menjalankan program atau kegiatan dari Ilmagi ini? Boleh kan mungkin juga dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, pengalaman jadi staff dulu ya, waktu masih tahun pertama itu salah satu kendalanya karena online nih ya, karena online tuh kadang kita ada yang beda waktu lah, ya ada yang WIB, ada yang WITA gitu kan ya. Nah itu satu kendala waktu. Terus yang satunya lagi, kalau misalnya lagi susah komunikasi gitu ya, misal lagi slow respon itu kita tuh gak bisa datengin orangnya secara langsung gitu loh, itu gak enaknya itu. Terus yang ketiga, kayaknya kendalanya lebih ke sinyal sih ya, karena kalau misalnya sinyalnya lagi nggak lancar tuh kadang yang namanya pemaparan pasti kan pengennya terus berlanjut dengan lancar gitu ya, biar audiensnya tuh nggak terdistract gitu. Tapi ada aja gangguan sinyal gitu sih kalau tahun lalu gitu. Kalau yang offline kemarin sih kendalanya lebih ke fisik aja sih ya, fisik karena lumayan capek. Kemarin aku baru ikut kegiatan di periode ini yang Rakernas itu, benar kata Mbak Utari tadi, karena kegiatannya sampai malam gitu, itu lumayan menguras fisik dan kita harus bangun pagi lagi besok harinya. Itu sih paling harus jaga kesehatan banget pokoknya kalau kegiatan offline. Oke, mungkin dari tadi kalau misalnya di online-nya itu lebih ke karena Ilmagi ini organisasi LDR ya, kayak tadi Mbak Utari bilang, jadi lebih ke kendala waktu sama kendala sinyal gitu. Ya mungkin itu wajar aja ya, karena kan kita kalau misalnya kendala waktu tuh yang satu istilahnya satu kelompok aja kadang bisa beda-beda gitu ya kegiatannya ya, apalagi kan masing-masing universitas kan punya kegiatannya sendiri-sendiri gitu. Terus tadi sinyal juga benar banget sih kata Rena, kayak kita kalau misalnya mau maparin juga harus yang kayak satset biar cepat selesai, juga sama audiensnya juga nggak kedistrak juga kata Rena tadi. Terus tadi buat kendala pas lagi offline lebih ke kesehatan sama fisiknya, karena memang sampai malam jadi lumayan draining kesehatan banget gitu. Kalau boleh tahu itu biasanya sampai jam berapa Ren kalau misalnya kegiatan offline di Ilmu? Kalau kegiatan offline waktu Rakernas kemarin tuh sampai nggak sampai malam banget sih ya, jam 12 nggak sih Mbak Utari? Paling malam. Benar. Kalau jam 12 itu udah paling malam Ren, kan jam 1 udah pagi soalnya. Iya sih. Nggak, maksudnya nggak sampai dini hari gitu. Iya. Benar gitu Cik. Soalnya kalau kayak gitu kemarin aja tuh itu baru jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi. Walaupun itu karena kemarin kan waktu di Unusa ya tendernya Musyawarah Nasional itu. Jadi kalau misalnya di Alma Ata kemarin Rakernas itu dari pihak sana tuh masih bisa kalau sampai jam 12, jadi mereka masih bisa 24 jam. Tapi kalau misalnya waktu kemarin waktu Munas itu cuman bisa maksimal itu sampai jam 10 kalau nggak salah ya. Jadi setelah jam 10 itu kegiatan Munas dialihkan ke Zoom. Jadi itu di Zoom sampai jam 2 pagi dan akhirnya di stop, dijeda karena ya emang udah nggak kondusif ya. Mungkin ada teman-teman yang tidur karena kan pasti capek juga, udah kegiatan offline terus ditambah juga online sampai jam 2. Jadi akhirnya di stop terus lanjut paginya. Makanya tadi aku sempat cerita waktu Munas pemilihan sekjen kan harusnya hari kedua. Tapi karena hari kedua itu udah sampai jam 2 pagi sangat kondusif, jadi dialihkan ke hari ketiga kayak gitu. Itu jam 12 malam emang
bener bisa dibilang belum terlalu malam Belum terlalu malam. gitu. Karena udah saking biasanya ya Mbak kegiatan sampai jam segitu gitu. Makanya masih dibilang masih malam kayak gitu. Karena biasanya selesai jam 2 pagi. Itu juga itu juga selesai sampai jam 2 tuh emang karena pas Munas tuh agendanya banyak nggak sih Mbak daripada pas Rakernas kemarin. Jadi waktu Munas itu emang agendanya lebih banyak daripada Rakernas, makanya ya kita dikejar waktu juga kan, nggak mungkin ya kita ngaret-ngaret terus mana di kota orang gitu kan. Jadi dimaksimalin gitu tuh, makanya sampai jam 2 itu karena dimaksimalin biar selesai di hari Minggunya itu gitu. Oke, buat teman-teman yang dengerin. Aku mau nambahin dikit boleh? Ya boleh. Ini tuh sebenarnya itu juga selesai jam 2 tuh sebenarnya masih mending tahu. Wah, ada juga waktu itu aku pernah dapat cerita selesai jam 6 pagi, bayangin. Kalau nggak salah tuh Pramunas 2019 apa ya? Aku lupa. Baru waktu itu aku masih belum jadi pengerti ilmu lagi, makanya nggak tahu waktu itu offline juga. Jam 6 pagi, jam 7 harus udah kegiatan lagi, bayangin coba. Oke, astagfirullahaladzim sih. Kayaknya baru doang langsung melek lagi. Separah itu kalau kegiatan nasional, terutama yang persidangan, karena kan yang Munas kemarin juga lama gara-gara agendanya padat, bener kata Rena, dan itu harus selesai hari Minggu karena kita delegasi kayak gitu kan sistemnya. Teman-teman delegasi kalau misalnya dimajuin, maksudnya ditambah hari kan nggak mungkin ya, berarti tiket pulang atau kayak gimana. Jadi benar-benar 3 hari itu semua agenda harus selesai. Makanya ada yang sampai jam 2, ada bahkan sampai yang jam 6 kayak gitu. Oke, benar. Jadi buat teman-teman nih jangan kayak mau ikutin lagi kegiatannya sampai pagi, enggak teman-teman, karena itu tuh ternyata ada alasannya kayak gitu ya Mbak, karena semuanya itu ada alasannya kayak gitu. Karena tadi kan seperti yang udah dibilang kalau misalnya agendanya itu padat dan juga kita harus memanfaatkan waktu kayak gitu. Jadi kan karena kegiatannya juga nasional gitu. Oke, terus kalau dari Mbak Utari kan tadi belum sempat jawab ya Mbak. Dari Mbak Utari ada nggak sih kayak kendala saat menjalankan program dan juga kegiatan dari Ilmagi? Oke, bentar aku coba ulang pertanyaannya ya karena dia putus. Kendala terkait menjalankan program kerja ya kalau nggak salah. Iya betul Mbak. Oke, sebenarnya kalau kendala itu lebih ke arah penyusunan timeline sih kalau aku pribadi ya. Aku di periode sebelumnya itu kan di departemen ad hoc. Nah, ada salah satu prokerku yang tidak terlaksana itu karena memang kami waktu itu sudah menyusun timeline, tapi ada urgensi lain yang emang harus dikejar. Jadi proker ini pakai mengakhirkan kayak gitu karena kita fokusnya ke sesuatu yang dikejar itu. Jadi intinya adalah gimana cara kita untuk menyusun timeline supaya nanti proker atau kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan target kita. Tapi nyusun timeline-nya juga bukan cuma nyusun satu, tapi kita juga harus bisa bikin rencana cadangan kalau misalnya ternyata dari apa yang kita susun itu dia nggak berjalan. Itu sih kalau dari aku sebenarnya kendala yang aku rasa itu benar-benar kendala banget. Emang harus bisa dikerjain sebelum kepengurusan itu jalan. Itu kalau dari aku. Oke, udah banget sih Mbak. Aku juga setuju sama jawaban Mbak Utari tadi. Tadi juga kalau dari Mbak Utari itu kendalanya adalah terkait dengan penyusunan timeline dan gimana kita nyusun backup plan-nya kayak gitu ya. Oke, terus kita move on lagi ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara dari teman-teman di Ilmagi ini bonding satu sama lain? Melihat kan kayak Ilmagi itu lebih diverse gitu ya dari masing-masing universitas. Boleh dari Rena dulu? Kalau dari aku sendiri caranya sih kenalan sih yang pasti. Kenalan, terus banyakin SKSD kayak gitu. Terus kalau bondingnya itu kalau dulu di departemen aku ya, itu kita caranya tuh
Jadi kita bikin meet tapi bukan ngebahas proker, kita emang mainan di situ. Kita main games lah atau ngobrol-ngobrol doang. Itu pernah tuh terlaksana di waktu aku masih jadi staff. Terus mungkin kalau buat yang satu kabinet itu Mbak Utaria yang lebih tahu buat cara bondingnya itu kayak gimana. Mungkin dari Mbak tadi. Oke, kalau satu kabinet kayak gitu ya, bondingnya kayak gimana? Kalau aku rencananya di kabinetku ini dari teman-teman PSDM itu kan peran PSDM kan menjadi salah satu departemen yang harus memperkuat bonding teman-teman pengurus ya. Itu ada proper gathering untuk pengurus dan juga representatif. Terus ada juga mutasi ini itu tuh dia kemarin waktu aku di himpunan tuh sempat ada proker kayak mutasi ya, aku ini adopsi sih karena waktu itu aku dari himpunan kan pernah diterapin dan aku rasa ini bisa aku bawa di Ilmagi. Itu dia nanti ada departemen sama departemen kayak sharing sessionnya mereka kayak gitu, saling bertukar pendapat antar departemen, sama ada departemen sharing sama sekjennya kayak gitu. Itu merupakan salah satu sarana untuk membangun bonding yang menurut aku dia bisa bisa bekerja, maksudnya apa ya? Bukan bisa bekerja. Jadi dia bisa memunculkan bonding antara pengurus Ilmagi kayak gitu sih. Dan juga dengan diadakannya kegiatan offline. Makanya aku pengen banget proker nasional Ilmagi ini offline. Kenapa? Karena pengurus itu kan diwajibkan untuk minimal mengikuti 3 dari 5 kegiatan nasional Ilmagi. Nah, karena ada peraturan kayak gitu yang diatur langsung di produk hukum Ilmagi, maka mereka kan wajib tuh. Karena wajib, pasti mereka akan datang. Nah, dari datangnya mereka ke acara nasional ini, mereka nanti bakal bisa kenal sama pengurus yang lain dan akhirnya bisa membangun bonding dan juga memperkuat bonding itu sendiri. Itu sih gimana caranya aku membangun bonding teman-teman Ilmagi. Oke, masih banyak jawabannya dari Mbak Uta dan juga Rena. Jadi dari Rena tadi buat bonding dari Rena sendiri tuh gimana kita kenalan dulu gitu ya sama SKSD ke masing-masing anak dari universitas lain gitu. Terus kalau misalnya dari Mbak Utani tadi untuk membangun bonding dari kabinet bisa dengan melakukan sharing session gitu antar departemen dan juga antar departemen dengan sekjen. Kemudian tadi juga sempat disebutin kalau misalnya dengan melakukan proker nasionalnya tuh kalau bisa diadain secara offline gitu supaya bondingnya makin bisa. Terima kasih. Kalau menurut aku juga bondingnya tuh makin terasa kalau misalnya kegiatannya itu offline. Pertanyaan selanjutnya ya. Jadi dari Utari dan juga Rena, suka dukanya kalian selama bergabung di ILMA gitu apa aja sih? Mungkin dari Mbak Utari dulu. Oke, dari aku sukanya banyak ya, dukanya juga sebenarnya ada. Tapi kalau misalnya sukanya, aku tuh suka kalau misalnya telepon pengurus, nggak tuh kayaknya aku tipe yang bahagianya tuh sederhana, tinggal ketemu sama orang lain dah langsung senang kayak gitu. Maksudnya dengan gimana caranya kayak aku tanyain kabar mereka itu yang sederhana ya. Kalau misalnya dukanya lebih ke arah ini, misalnya kegiatan aku baru ngerasain sekarang sebenarnya waktu kemarin karena ini dari sekjennya kan baru sekarang. Jadi kayak kalau misalnya ada kegiatan yang dia banyak banget, bukan banyak ya, tapi kayak semua itu datang dalam satu hari. Waktu itu pernah soalnya aku ngerasa kayak ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, pasti bisa berlalu kayak gitu. Saya itu tuh waktu itu pernah sebutin apa kegiatannya, tapi waktu itu harus nih, terus tiba-tiba dihubungin karena ini urgent banget, rapat juga itu tiba-tiba. Tapi emang waktunya tuh rapat yang kedua ini setelah selesai rapat yang pertama. Terus ada juga
tiba-tiba diskusi lagi kayak gitu, harus selesai malam itu juga. Oke, bisa itu lebih ke arah itu sih sebenarnya, bukan duka tapi mungkin lebih sesuatu yang menantang yang harus aku lewatin, kayak lebih ke arah itu sih sejauh ini. Mungkin dari Rena gimana nih? Boleh ceritain gimana suka dukanya selama bergabung di Ilmagi? Kalau sukanya itu dari aku pribadi banyak sih, bingung jujur aku milihnya. Tapi kalau yang jelas sih dapat relasi ya, bisa kenalan sama orang dari seluruh Indonesia, bisa punya istilahnya apa ya, saudara jauh gitu ya. Walaupun bukan saudara kandung, tapi teman kita tersebar di mana-mana karena kita tergabung dalam Ilmagi kayak gitu. Terus sukanya juga bisa dapat kesempatan kayak misal berhubungan langsung sama birokrat atau pejabat dari organisasi gizi kayak Persagi, IPG kayak gitu, itu kan salah satu kesempatan atau privilege yang cuma didapat sama mungkin nggak semua orang gitu ya. Terus dukanya, kalau dukanya sih lebih ke apa ya? Lebih ke saat pas mau acara nasional itu sebenarnya bukan duka sih, ini lebih ke kita gimana cara kita buat memanagenya aja. Itu emang harus menyiapkan uang lebih banyak gitu ya. Memang nggak bisa dipungkiri juga karena kita namanya juga orang LDR gitu ya. Orang LDR itu kan pasti butuh effort berupa uang gitu kan. Nggak itu organisasi, nggak itu hubungan pasaran, kan pasti kita butuh effort ya. Itu sih salah satu dukanya, itu emang harus menabung dari jauh-jauh hari, tapi itu nggak apa-apa karena udah konsekuensi dan nantinya pun bakal terbayar dengan kita ketemu sama teman-teman jauh gitu kan. Itu worth it sih untuk nabung dan bisa ketemu sama orang-orang di saat acara nasional, itu worth it banget gitu. Oke, udah banget tadi jawabannya Rena. Harus butuh effort ya, semuanya kita butuh effort gitu. Karena ini hubungannya tentang LDR gitu ya. Oke, jadi tadi mungkin dari Mbak Utari tentang dukanya itu lebih ke gimana sih cara kita harus menyelesaikan tugas itu, walaupun kita udah capek banget tapi kita harus menyelesaikan tugas itu gitu ya. Tapi tetap aja senangnya juga banyak, dan juga tadi apa yang didapat di Ilmagi juga banyak. Dari Nasri juga tadi udah nyebutin kalau misalnya di Ilmagi banyak banget nih kita ketemu relasi baru, terus kita juga dapat privilege yang mungkin nggak semua orang bisa dapetin sih tadi katanya. Oke, terus ini mungkin pertanyaannya bisa banget diterapin ke teman-teman yang mungkin sedang bergabung di organisasi gitu ya, nggak harus di Ilmagi. Gimana sih caranya dari Rena dan juga Mbak Utari ini biar bisa balance antara kuliah dan juga organisasi gitu, mengingatkan kedua itu sama-sama penting ya. Kemudian kita juga kalau dari ceritanya Mbak Utari tadi, Mbak Utari juga lagi PKL dan juga KKN, terus Rena sekarang sedang menekuni jadi semester 5 begitu ya. Jadi kan pasti banyak banget tugas yang harus dikerjakan. Kalau aku sendiri, menurut aku itu semuanya datang dari niat sih. Kayak kita punya niat buat masuk organisasi itu niatnya apa kayak gitu. Sebagai mahasiswa kan pasti nggak lupa prioritas utamanya itu dia kuliah, kegiatan akademik. Kalau aku gimana cara untuk menyeimbangkannya? Aku tentuin dulu mana yang prioritas. Karena kemarin PKL, jujur itu PKL tuh struggling banget sebenarnya ya kalau aku bisa bilang. Karena waktu timingnya tuh pas banget, mau jalan rakernas, terus ada ajakan kolaborasi gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan kita bisa menentukan prioritas mana yang lebih harus diselesaikan duluan, yaitu nanti bisa seimbang. Kalau menurut aku itu sih kuncinya, menentukan prioritas. Intinya kita bisa nentuin prioritas dulu gitu ya Mbak. Jadi mana yang lebih penting dikerjain terlebih dahulu. Sebenarnya bukan lebih penting sih, lebih ke mana yang harusnya dikerjain terlebih dahulu gitu. Karena semuanya tuh sama-sama penting gitu. Kalau misalnya dari Rena gimana? Oke, kalau dari aku cara biar bisa balance antara kuliah dan organisasi di Ilmagi ya,
Sebenarnya aku juga masih belajar buat bikin balance antara dua itu. Tapi kalau dari yang aku alamin sekarang, aku berusaha buat ngasih apa ya, istilahnya kayak jam kerja gitu kali ya. Jadi biar aku nggak burn out gitu, karena kan cukup banyak juga yang harus dikerjain, entah itu kuliah atau urusan ilmagi. Jadi aku nerapin, misal nih, ini contoh doang ya, misal aku baru ngebalesin urusan ilmagi atau mikirin urusan ilmagi itu setelah aku pulang kuliah offline, misal kayak gitu. Terus tapi walaupun aku udah menerapkan itu, kalau memang ada hal urgent yang hal urgent tentang ilmagi yang emang harus aku selesaiin secepatnya, aku tetap bales gitu ya. Karena emang kalau di ilmagi ini kan sekali lagi karena online, jadi kita harus apa ya, fast respon gitu lah ya intinya gitu. Jadi aku tetapin jam kerja, misalnya kayak gitu. Aku tetapin jam kerja, tapi kalau ada hal urgent yang harus aku segera selesaikan, aku tetap bales di saat secepatnya kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu sih, biar nggak burn out. Oke, bisa banget nih teman-teman buat diterapin buat kalian yang sekarang lagi berorganisasi dan juga kuliah, gimana biar kita bisa balance gitu. Kayak Mbak Rena tadi dengan cara kita nentuin jam kerja, kemudian dari Mbak Utari tadi gimana kita ngatur skala prioritas gitu ya. Kemudian aku juga kemarin sempat dengar ya kalau misalnya Rena tuh pas lagi MC masih sempat ngerjain dietetik gitu, bener gak Ren? Iya, itu ya mau gak mau ya, karena harus memanfaatkan waktu gitu kan. Aku selalu bahas sama itu sih, sumpah kayak wow, kamu masih bisa untuk berpikir gitu pada saat-saat kamu harus di dua kondisi yang kayak kamu lagi MC terus harus ngerjain dietetik juga, karena ya mau nggak mau itu juga kewajiban kita ya, karena kan daerahnya juga pendek juga kan, jadi kita harus ngerjain gitu. Kalau misalnya emang ada waktu, kenapa enggak? Betul, kita harus pinter-pinter ngelihat mana nih waktu kosong yang bisa kita manfaatkan gitu sih. Iya betul, jadi seeking opportunities in every situation gitu ya. Betul, betul. Oke, ini udah sempet rada OT ya teman-teman, mungkin kita kembali lagi ke pertanyaan tentang ilmagi. Ini pertanyaan terakhir nih, jadi ada sih pesan dan kesan yang bisa disampaikan gitu buat teman-teman juga mungkin setelah dengar podcast ini dan mungkin udah dari awal pengen gabung ke ilmagi. Oke, kalau dari aku mau pesan aja, ilmagi tuh seru gitu. Itu satu kalimat, ilmagi tuh seru. Terus apa ya, banyak hal yang bukan nggak bisa ya, mungkin nggak akan kamu dapetin kalau kamu nggak join di ilmagi gitu. Kayak tadi udah banyak lah ya dalam satu podcast ini dijelasin apa aja benefitnya gitu, apa aja privilege yang bakal kamu dapetin kalau kamu join ke ilmagi. Terus aku sih percaya, aku tipe orang yang percaya kalau semakin luas hal yang harus kita handle, semakin apa ya, tertantang diri kita dan semakin meningkat gitu loh kemampuan kita dalam menghandle hal tersebut gitu. Jadi kalau emang udah ada kemauan dan tapi kalau misalnya masih belum berani, itu diberanikan aja, karena kesempatan tuh kadang nggak datang dua kali loh teman-teman. Jadi ya ayo aja, gas aja gitu. Kalau misalnya emang ada kesempatan, gas aja, gabung ke ilmagi. Toh nanti di sana pun kita nggak sendirian, kita bisa apa namanya, berkembang bareng teman-teman yang lain, bakal dibimbing sama pimpinannya juga gitu. Dan kita punya DPA juga untuk membersamai kita selama satu periode. Jadi nggak usah takut gitu sih kalau dari aku. Oke, keren banget nih teman-teman. Tadi bisa dengerin ya saran dan juga pesan dari Mbak Rena kalau kalian menginginkan sesuatu, jadi go for it aja udah. Hanya pesan dari Mbak Utari gimana? Oke, kalau pesan dari aku, ini buat yang mungkin minat bergabung ke ilmagi kan ya. Iya betul. Oke. Ini kan sebenarnya kalau misalnya aku sebenarnya setuju sama yang disampaikan Rena tadi, tapi itu kalau menurut aku gimana teman-teman menemukan niat kalian. Kenapa aku bilang niat? Karena
semua yang didasari oleh niat yang tulus tuh pasti nanti sama Allah tuh pasti dikasih jalan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita niatnya setengah-setengah, itu nanti saat misal kita dihadapkan oleh keadaan di mana kita harus menentukan keputusan yang cepat kayak gitu, itu nanti dengan niat yang setengah-setengah tuh, nanti keputusan yang bisa kita ambil bisa aja bukan keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena itu tadi kita masih setengah, kita masih ada kayak tangan untuk memutuskannya masih kayak belum secara keseluruhan dipertimbangkan. Memang minat lagi karena sekarang kan udah nggak buka oprek, kita udah rakernas. Tapi dari sekarang niat kalian yang benar-benar niat terbaik kalian apa, biar nanti kalian bisa menemukan tujuan kalian lagi itu apa, nanti biar harapannya ya kalau aku pribadi tujuan itu bisa tercapai. Karena tadi banyak manfaat yang bisa kita dapetin dengan kita gabung di Ilmagi, tapi nggak semua orang bisa mendapatkan itu karena dia tidak bisa menemukan tujuan dia yang sebenarnya. Itu kalau dari aku buat teman-teman yang mungkin minat bergabung di Ilmagi. Kalau yang belum minat, jadi temukan dulu minat kalian, terus nanti baru cari niatnya. Kayak gitu. Oke. Wah, gila tadi keren banget ya, teman-teman. Pesan dari Mbak Utari tadi, jadi kita harus temukan niat kita dulu nih, gimana sih apa tujuan kita, dan juga nanti biar kita tuh kalau misalnya memang sudah masuk dan juga sudah bergabung tuh, kita bisa lihat tujuan kita bisa mencapai tujuan tersebut. Dan tadi kata yang terakhir yang udah aku sampaikan. Jadi makasih banyak para narasumber kita, yaitu Mbak Utari dan juga Rena, udah sering sharing banget tadi tentang lagi, jadi mulai dari apa itu Ilmagi, kemudian kegiatannya, gimana kalian bangun bonding, terus suka dukanya, tadi gimana manajemen untuk memperbaiki dari Ilmagi, kayak insight dan juga pengetahuan baru yang terkait dengan Ilmagi, perkuliahan dan juga organisasi secara general gitu. Mungkin dari Tari atau Rena ada closing statement terlebih dahulu? Boleh, dari Rena dulu mungkin, Ren. Ya, Rena, boleh mau closing statement? Oke, apa ya closing statementnya dari aku? Gini aja, aku nggak nyesel join di Ilmagi 2 tahun ya. Maksudnya nggak cuma 1 periode, tapi udah 2 periode dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ilmagi ini bisa membuat aku lebih berkembang sebagai manusia. Jadi buat kalian-kalian nih yang masih ragu join Ilmagi nggak ya, percaya deh sama aku, nggak akan nyesel. Dan kesempatan itu nggak akan kalian dapetin setelah kalian lulus dari kuliah gitu. Jadi kalau misalnya dari closing statementnya tadi, semoga jawaban aku nih bisa memuaskan rasa penasaran teman-teman terkait Ilmagi. Jawaban yang aku sampaikan memang apa yang aku rasakan karena pengalaman yang aku dapatkan dari Ilmagi itu sendiri. Walaupun mungkin nggak semua orang bisa dapetin ini ya, tapi semoga dari sini teman-teman jadi tergerak untuk menemukan proses terbaik kalian kayak gitu. Jadi pesan aku teman-teman, semoga kalian bisa menemukan proses terbaik kalian. Kalaupun nggak di Ilmagi ya nggak apa-apa, yang penting kalian bisa memaksimalkan proses kalian nantinya dimanapun kalian berada. Kayak gitu. Cukup dari aku. Makasih ya Tika udah diundang buat jadi narasumber di sini. Makasih juga Mbak Utari dan Rena, terima kasih juga atas jawabannya. Nah, dengan berakhirnya closing statement dari Mbak Rena kali ini, untuk sesi pertama ini sudah berakhir sebagai see you dan ya pembahasan yang lebih